Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sekarang ekspresi semua orang telah membeku di wajah mereka karena keterkejutan dan ketidakpercayaan mereka. Menjadi kesulitan menerima menara kecil loseng lebih kuat dari yang lain, dan para pejuang mengetahuinya dengan baik, meskipun mereka tidak tahu bagaimana loseng melakukannya. Tapi ini juga sangat kuat. Sebenarnya prajurit yang bisa bertahan dari 10 gelombang adalah yang terbaik dalam kumpulan uji coba eksternal ini. Sekarang banyak ada selusin prajurit yang tersisa dari 400 orang. Apalagi dalam mempertahankan gelombang raksasa penyu laut. Tanpa kekuatan dan kesabaran yang kuat, tidak mungkin mereka bisa menahan hantaman raksasa sebesar 3 bukit itu. Mereka telah mencoba yang terbaik, bahkan menggunakan beberapa teknik rahasia, membakar esensi dan darah mereka sendiri, dan akhirnya selamat dari raksasa penyu laut. Mereka bekerja keras untuk meningkatkan menara kecil mereka ke level 10. Sekarang hanya tinggal 1 langkah dalam pertempuran di tahap kedua. Alhasil tiba-tiba mereka menemui hal semacam ini yang membuat mereka kehilangan kepercayaan diri. Tapi setelah kaget dan tidak percaya, wajah mereka menunjukkan amarah. Kenapa ada hal yang tidak ada seperti itu? Mengapa anak laki-laki yang berada di alam dewa penerangan tingkat ketiga itu bisa memiliki menara kecil yang begitu kuat? Bukankah ini curang? Jika mereka ada dalam kenyataan saat ini, mereka mungkin menahan amarah mereka. Bagaimanapun, mereka hanya memiliki satu kehidupan. Menghadapi menara kecil yang kuat seperti loseng, mereka mungkin melarikan diri ke segala arah. Tapi tidak akan ada kematian nyata dalam formasi ilusi. Dan para prajurit ini sangat marah. Dan ketika pikiran mereka memanas, lebih dari selusin prajurit bergegas menuju loseng. Kita tidak bisa menangani menara kecil Anda itu sendirian, tapi begitu banyak dari kita. Ayo maju bersama. Mungkin aliansi bisnis dunia membantunya menipu. Ini terlalu mengganggu. Lebih dari selusin prajurit bergegas menuju loseng secara bersamaan. Para pemanah di menara kecil tingkat 10 di bawah kaki mereka juga mengangkat busur panjang mereka dan menembakkan keserangkaian panas es misterius ke arah loseng. Sekarang ada 10 pemanah di setiap menara kecil tingkat 10 dan ada lebih dari selusin menara kecil untuk selusin prajurit. Jadi ada lebih dari 100 pemanah yang menyerang loseng saat ini. Setiap anak panah yang ditembakkan oleh pemanah di menara kecil tingkat 10 setara dengan serangan penuh dari seorang pejuang di tahap tengah alam alkimia ilahi. Dengan kata lain, pada saat ini lebih dari 100 prajurit alam alkimia ilahi sedang menyerang loseng bersama-sama menyerang. Segera hujan anak panah yang lebat datang ke arah loseng dan setiap anak panah sangat kuat. Pemandangan ini hampir membuat orang merasa tercekik. Loseng juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Meskipun ia memiliki menara kecil 12 tingkat, dia tidak berani menerima serangan hujan panah ini secara langsung. Hindari! Di bawah kendali loseng, menara kecil di bawah kakinya bergerak ratusan kaki dalam sekejap untuk menghindari hujan panah tersebut. Sambil menghindar, loseng juga melancarkan serangan balik. Dan 12 orang kuat yang sebanding dengan alam kesengsaraan kekosongan mengangkat tangan mereka lagi. Dalam formasi ilusi ini, yang kuat di alam kesengsaraan kekosongan sudah cukup untuk menghancurkan semua orang. Bagaimanapun, yang terkuat di antara para pejuang ini hanya berada di tahap tengah alkimia ilahi. Belum lagi ada 12 pemanah di alam kesengsaraan kekosongan di samping loseng. Dengan cepat, 12 anak panah terang ditembakkan ke belakang. Kekuatan ke-12 anak panah ini jauh lebih dahsyat daripada lebih dari 100 anak panah tajam.
dan kecepatannya bahkan lebih cepat sehingga sulit untuk dihindari. Saat 12 sinar cahaya meledak, 12 prajurit lainnya termasuk menara mereka dimusnahkan di dalamnya dan menara mereka hancur berkeping-keping. 12 orang lagi keluar. Wajah para prajurit yang tersisa tiba-tiba meredup dan mereka tidak mampu melawan Lo Sheng sama sekali. Aturan tahap kedua adalah menghancurkan menara kecil lawan dan mendapatkan poin lawan. Lo Sheng melihat menara kecilnya sendiri dan poin di atasnya berkembang pesat. Dan Lo Sheng sendiri telah membunuh 16 menara kecil dan hanya ada lebih dari 20 prajurit di ruang ini. Dengan kata lain, selama Lo Sheng mau, dia bisa membunuh semua prajurit dan memegang 3 tempat saja. Tapi percuma dia meminta 3 tempat. Teman, saya berasal dari sekte teratas peringkat ketiga, sekte Zihua. Jika Anda berani melenyapkan saya, Anda adalah musuh sekte Zihua saya. Seorang prajurit berjubah Taomo berteriak pada Lo Sheng. Tetapi segera setelah prajurit berjubah ungu selesai berbicara, sebuah panah terang ditembakkan. Segera meledakkan prajurit itu hingga berkeping-keping saat ini. Banyak prajurit yang tersisa berasal dari sekte kelas 3, tetapi sekte kelas 3 tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan tempat di aliansi pedang dunia. Sehingga prajurit dari sekte mereka hanya dapat berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri sebagai pejuang independen. Jadi ketika mereka mendengar bahwa prajurit dari sekte Zihua mengancam Lo Sheng, mereka semua siap melakukan hal yang sama. Tanpa diduga, prajurit dari sekte bunga ungu menemui akhir yang tragis, dan Lo Sheng sangat tidak bermoral. Tampaknya sekte Zihua tidak dipertimbangkan sama sekali. Bagaimanapun, sekte Zihua juga merupakan sekte kelas 3 terkemuka. Hanya selangkah lagi untuk bisa masuk ke dalam jajaran sekte kelas 4. Tidak ada gunanya mengancam saya, Lo Sheng berkata dengan dingin. Aku akan memutuskan 2 tempat yang tersisa, jadi Anda bisa menawar. Apa? Anda masih ingin menjual tempat untuk tes eksternal ini? Ini terlalu berlebihan. Wajah para prajurit yang tersisa menjadi lebih suram. Mereka awalnya ingin bernegosiasi dengan Lo Sheng, karena Lo Sheng telah membunuh lebih dari selusin prajurit dan menara kecil. Dia pasti akan mendapatkan salah satu tempat. Dia hanya bisa menonton dari samping dan mereka dapat bersaing untuk 2 tempat yang tersisa. Tanpa diduga, Lo Sheng benar-benar menaikkan harga dan menjual tempat aliansi bisnis dunia di sini. Apakah ada cerita teduh dalam hal ini? Mereka tidak akan percaya, bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Jadi yang mereka tegur saat ini bukanlah Lo Sheng, tetapi aliansi bisnis dunia. Tentu saja, aliansi bisnis dunia adalah pencatut terbesar di pusat. Wilayah tengah, bahkan Sang Yang melihat adegan ini disingui, dan dia sangat marah. Dia jelas telah melihat orang bertindak terlalu jauh, tetapi dia belum pernah melihat sesuatu yang ekstrem ini. Menurutnya, apa itu aliansi bisnis dunia? Orang ini terlalu pandai dalam berbisnis. Mo Lezang bertanya pada Ning Yudi sambil tersenyum masam. Seberapa miskin murid istana Yundian Anda ini? Dia bahkan ingin menjual tempat. Dengan senyum tipis di wajahnya, Ning Yudi memandang Lo Sheng yang tampak tenang. Dia tidak menjawab kata-kata Mo Lezang, tetapi dia berpikir dalam hatinya bahwa jika dia benar-benar mengambil nilai Lo Sheng, dia mungkin akan menakuti Mo Lezang sampai mati. Meskipun Ning Yudi tidak tahu berapa banyak hal baik yang dimiliki Lo Sheng di tubuhnya, dapat dibayangkan bahwa setetes darah naga sejati dapat diberikan kepadanya dengan santai. Jika terlalu banyak, Anda tidak perlu membelinya. Jika tidak ada yang menginginkannya, saya akan melakukannya. Lanjut Lo Sheng. Selama dia memberi perintah, semua prajurit di tempat kejadian akan dibantai oleh dia.
Tidak jauh dari Loseng, dua prajurit di tahap tengah alam alkimia ilahi terus-menerus menggunakan yuan sejati untuk berkomunikasi satu sama lain. Ketika Loseng pertama kali memasuki istana, kedua prajurit di tingkat tengah alam alkimia ilahi ini telah memperhatikan Loseng. Mereka tidak pernah menyangka bahwa nasib mereka pada akhirnya akan dikendalikan oleh Loseng, yang berada di tingkat ketiga dari alam dewa penerangan. Apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, apakah kita perlu menggunakan cara berat untuk membunuhnya? Kita berdua bisa menyerangnya bersama-sama dengan tingkat kepastian tertentu, kata salah satu prajurit di tahap tengah alam alkimia ilahi. Orang lain menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tingkat budidaya para pemanah di sekitarnya setara dengan yang kuat di alam kesengsaraan kekosongan. Bahkan jika kita mencoba yang terbaik untuk menyerang dengan seluruh kekuatan kita hanya bisa yakin 20% paling banyak. Dan mungkin bahkan 20% saya masih tidak yakin. Jadi kemungkinan tidak sepadan. Anak laki-laki ini tegas dalam membunuh dan sama sekali tidak memandang sekte Yihua. Bahkan jika kita mengancamnya dengan sekte kita, tidak ada gunanya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Berkompromi dengannya. Karakter seperti ini pasti tidak akan ada di masa depan. Jika kita bertemu dengannya di kompetisi internal, kita akan menghentikannya sejak awal. Ekspresi ganas melintas di wajah dua prajurit di tahap tengah alam alkimia ilahi. Dan kemudian salah satu prajurit mengangkat tangannya ke Loseng dan berteriak, "Tunggu!" Loseng mendengar kata-kata prajurit itu dan menunjukkan senyum tipis di wajahnya. "Bagaimana? Apakah Anda akan menawar?" Prajurit di tingkat tengah alam alkimia ilahi berkata, "Kami berdua berasal dari sekte Wutong. Masing-masing dari kami memiliki ingin tempat. Dan setiap tempat akan menerima 50 batu esensi sejati kelas atas. Bagaimana menurut Anda?" Loseng tidak kabur sama sekali. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Ada tempat untuk 50 batu esensi sejati kelas atas. Apakah ada orang yang menawar lebih tinggi?" Satu batu esensi sejati kelas atas sama dengan 1 juta batu rendah. Jadi bagi para pejuang di alam alkimia ilahi ini, itu adalah uang yang banyak. Ketika mereka mendengar harga ini, banyak prajurit menunjukkan sedikit rasa sakit di wajah mereka. Mendengar itu, Sang Yang di istana sangat marah sehingga dia berkata, "Sial, anak ini masih melelangnya." Neng Yudi mengerucutkan bibirnya dan tersenyum tipis. "Lelang? Bukankah lelang itu bagus?" Sekte Wuntong juga merupakan sekte kelas 3 teratas. Lebih penting lagi, sekte Wuntong berdekatan dengan tambang esensi sejati, sehingga sekte Wutong jauh lebih kaya daripada sekte kelas 3 lainnya. Kedua prajurit dari sekte Wuntong meneriakkan 50 batu esensi sejati berkualitas tinggi dalam satu tarikan nafas, berharap memenangkan tempat dengan satu harga untuk mencegah prajurit lain menawar. Faktanya, setelah pembantaian Loseng barusan, hanya ada 7 prajurit yang tersisa di sini. Selain Loseng dan 2 prajurit sekte Wuntong, masih ada 4 prajurit yang tersisa dalam formasi ilusi. Tapi semua orang berdiam beberapa saat. Tiba-tiba seseorang berdiri di menara kecil dan menawar. "Saya akan menawarkan 80 batu esensi sejati berkualitas tinggi." Orang yang berbicara adalah Auxiang, yang juga berada di tes ujian eksternal selain Loseng. Dia adalah satu-satunya alam dewa penerangan. Auxiang merasa tertekan sekarang. Dengan kekuatannya, sudah pasti dia akan mendapat tempat di final dalam dengan lulus ujian eksternal. Tapi dia tidak menyangka orang seperti itu akan muncul di saat-saat terakhir. Faktanya, Auxiang merasa bahwa dia 30% yakin bisa membunuh Loseng. Ketika Loseng melakukan serangan balik, Auxiang juga ingin mengambil tindakan.
Beberapa siput bilah angin yang terus-menerus berputar dengan lembut mengelilingi tangannya. Pada akhirnya, Ausiang menghentikan serangannya karena kepastian 30% itu terlalu sedikit. Belum lagi Loseng sendiri jauh dari sesederhana kekuatan dangkalnya. Meski di permukaan, dia masih memiliki kekuatan alam Dewa Penerangan tingkat ketiga. Akan sangat bagus jika kita bisa menggunakan batu esensi sejati kelas atas untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimanapun, Ausiang tidak memiliki banyak benda lain, tetapi dia memiliki banyak batu esensi sejati kelas atas. Sebelumnya dia telah berlatih terus-menerus di padang rumput Hulun selama bertahun-tahun, dan dia pernah jatuh ke dalam gua padang rumput. Sebuah harta karun besar ditemukan secara tidak sengaja. Harta karun ini seharusnya disembunyikan oleh sekte tertentu. Namun sekte ini dihancurkan 600 tahun yang lalu. Jadi harta karun ini menjadi sesuatu yang unik bagi Ausiang. Oleh karena itu, Ausiang sebagai pejuang mandiri lebih kaya dari dua pejuang dari sekte Wutong. Mendengar harga Ausiang, wajah kedua pendekar dari sekte Wutong itu tiba-tiba menjadi gelap. Akan merepotkan jika ada yang menawar barang semacam ini. 100 batu esensi sejati kualitas terbaik. Seorang prajurit dari sekte Wutong menggetakkan gigi dan berteriak. Pendapatan murid sekte umumnya tidak terlalu tinggi. Bahkan jika mereka menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sekte, mereka masih akan menerima hadiah umum. Jadi 100 batu esensi sejati kelas atas sudah menjadi batas mereka. 150. Ausiang dengan tenang meneriakkan harganya. Kedua murid sekte Wutong saling memandang dan kemudian menggunakan energi mereka yang sebenarnya untuk berkomunikasi satu sama lain untuk berdiskusi. Salah satu prajurit menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya menyerah." Salah satu dari dua murid sekte Wutong menyerah, dan yang lainnya ingin menukar 100 batu esensi sejati kelas atas dengan sebuah tempat. Loseng tersenyum tipis, mengangguk dan berkata, "Dua kuota terjual. Mohon bersumpah demi hati seni bela diri Anda. Berikan saja saya batu esensi sejati terbaik setelah meninggalkan susunan ilusi." Semua orang bisa mengangguk, tapi sekarang tidak ada jaminan sama sekali setelah keluar dari formasi ilusi. Jadi Loseng tidak punya pilihan selain memunggungi dia. "Itu hanya sedikit batu esensi sejati, tidak perlu," kata murid dari sekte Wutong. "Jika Anda tidak bersumpah demi seni bela diri, tidak perlu berbicara," kata Loseng dengan tenang, tetapi ada niat membunuh yang tersembunyi dalam kata-katanya. Pada akhirnya, Ausiang dan murid sekte Wutong menggetakkan gigi dan bersumpah dengan hati seni bela diri. Setelah mereka bersumpah, mata Loseng bersinar, dan 12 pemanah alam kesengsaraan kekosongan di sekitarnya mengangkat busur panjang mereka pada saat yang sama. Tentu saja prajurit yang tersisa tidak akan duduk diam dan menunggu kematian, tetapi di bawah tembakan para pemanah di alam kesengsaraan kekosongan, tidak peduli bagaimana mereka berlari dan berjuang, itu sia-sia. Mereka tidak bisa lepas dari nasib tertembak busur dan anak panah. Setelah gelombang penembakan ini, hanya ada 3 prajurit yang tersisa dalam formasi ilusi. Loseng, Ausiang, dan murid sekte Wutong. Ketika Neng Yudi melihat ujian eksternal hari ini telah berakhir, perasaan rumit dan aneh di hatinya menjadi lebih kuat. Meskipun dia datang khusus untuk melihat penampilan Loseng hari ini, dia tiba-tiba tidak ingin Loseng melihatnya. Dia bahkan tidak ingin Loseng tahu bahwa dia ada di sini. Jadi Neng Yudi tersenyum dan berkata kepada Mo Lezang dan Tuan Xiao, "Karena penilaian selesai, saya akan pergi. Tetapi ada satu hal untuk semuanya. Tolong para tetua, jangan beritahu Loseng bahwa saya ada di sini hari ini untuk melihatnya." Mendengar Neng Yudi mengucapkan permintaan aneh ini, Mo Lezang dan Xiaolou memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mengapa Tuan Istana Yundian ini masih bersembunyi?
Dia takut muridnya akan mengetahuinya. Ditatap oleh Mo Lei Zhang dan Xiaolou, wajah cantik Neng Yudi memerah tanpa alasan. Melihat wajah Neng Yudi, Mo Lei Zhang dan Xiaolou semakin terkejut. Adegan macam apa ini? Neng Yudi memaksakan senyum dan hanya berkata, "Saya pergi dulu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bergegas keluar istana. Melihat perilaku aneh ini, Mo Lei Zhang, Xiaolou, dan Sang Yang hanya tercengang saat mereka bingung. Sementara itu, para prajurit yang memasuki formasi ilusi hari ini keluar satu demi satu dan memasuki istana. Di antara 400 prajurit, hanya 3 yang mampu maju ke babak internal. Dan proporsi eliminasi sangat tinggi. Di antara mereka, sebagian besar beberapa prajurit tersingkir oleh formasi ilusi itu sendiri, dan hanya sekitar 20 prajurit yang tersingkir oleh menara kecil loseng. Hampir semua dari 20 prajurit yang dieliminasi oleh loseng, jadi mereka menatap loseng dengan kebencian. Jika bukan karena kehadiran para tetua aliansi bisnis dunia di istana, mereka akan mengerumuni dan mencapik-capik loseng. Namun ditatap oleh begitu banyak mata yang bermusuhan, loseng tampak acuh tak acuh dan bahkan melihat wajahnya dengan senyum tipis. Xiang berjalan ke arah loseng dan melemparkan sekantong penuh batu esensi sejati berkualitas tinggi ke loseng. Hal sama juga berlaku untuk murid sekte Wutong. Bagaimanapun dia telah bersumpah pada seni bela diri. Jika batin setan muncul karena batu esensi sejati ini, itu akan sangat tidak baik bagi para pejuang. Kebanyakan prajurit tidak tahu apa ini. Lagi pula, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada penilaian tahap kedua. Sang Yang melihat adegan ini dengan sakit kepala. Dia ingin membatalkan kuota loseng, tetapi mengingat Neng Yudi sangat protektif terhadap kekurangannya. Jika dia membatalkan tempat karena ini, Neng Yudi pasti akan menemukan masalah untuk dirinya sendiri. Lebih penting lagi, Sang Yang sendiri tidak tahan dengan kebenaran tentang masalah ini. Jika Neng Yudi benar-benar pergi ke aliansi bisnis dunia untuk berdebat dengannya, dia masih akan mendapat masalah. Jadi, meskipun Sang Yang sangat tidak senang dengan perilaku loseng, dia tidak punya pilihan selain menyerah pada akhirnya. 3 orang yang lulus ujian eksternal hari ini adalah Loseng, Xiang, dan Fu Guoshuo. Ketiga orang ini memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi internal. Pejuang independen lainnya dapat menerima hadiah dari aliansi bisnis dunia. Di antara pejuang independen, ada juga beberapa orang jenius. Konferensi seni bela diri adalah kesempatan bagi aliansi bisnis dunia untuk memenangkan hati para jenius ini. Bagaimanapun, aliansi bisnis dunia tidak membentuk sekte untuk membina murid dari sekte mereka sendiri, seperti Yundian. Mereka memiliki lebih banyak latihan untuk menarik mayoritas pejuang independen. Setelah lolos ke babak kualifikasi, Loseng merasa sedikit lebih tenang. Masih ada waktu sebelum kualifikasi dalam diadakan. Dan Loseng tidak akan tinggal diam. Dia membeli beberapa kebutuhan dan bahan di kota Tiangqi. Kemudian dia menyewa tempat terpencil dan tidak kembali ke tempat istana awan berada. Dalam beberapa hari terakhir, Loseng telah menggambar pola ilahi selain berlatih untuk membunuh si Miaoling. Jadi dia harus bersiap sejak dini. Meskipun dia belum pernah bertemu si Miaoling, budidaya si Miaoling berada di tahap tengah alam alkimia ilahi, yang awalnya merupakan tantangan besar bagi Loseng. Terlebih lagi, si Miaoling juga memiliki tubuh yin ungu, jadi perawakannya sangat istimewa. Yang lebih penting adalah, si Miaoling adalah seorang pejuang dari Cuisi, orang pertama di wilayah tengah. Meskipun Loseng tidak tahu apakah hubungan mereka adalah guru dan murid. Yang pasti si Miaoling telah menerima banyak bimbingan dari Cuisi. Di bawah tantangan berat ini, Loseng tidak berani merasa jijik sedikit pun. Dia harus berusaha sekuat tenaga. Loseng menghabiskan 1 hari menggambar 2 pola ilahi. Kedua pola ilahi ini dibuat sesuai dengan persyaratan King Long.
Pola ilahi tersebut akhirnya tercetak di lengan Loseng. Setelah cahaya dari dua bola ilahi menghilang, mereka berubah menjadi garis-garis gelap. Sebelum diaktifkan, kedua pola ilahi ini seperti tato menempel di lengan Loseng. Setelah menggambar pola ilahi, Loseng mulai berlatih. 2 hari kemudian, Loseng melangkah dari alam dewa penerangan tingkat ketiga ke tingkat 4. Bagaimanapun, meningkatkan tingkat kultivasinya selalu menjadi masalah paling mendesak bagi Loseng. Tepat ketika dia baru saja meningkat ke level kecil, Qinglong tiba-tiba berkata, "Loseng, saya siap untuk membangunkan saudara ketujuh." Saudara ketujuh? Mungkin maksud Qinglong adalah salah satu dari 9 naga sejati. Di kota di alam naga sejati, setelah naga hijau menelan roh jahat burung hantu, dia terdiam untuk waktu yang lama. Menurut Qinglong, roh jahat burung hantu akan dibagi menjadi 3 bagian. Satu bagian digunakan untuk memperbaiki Qinglong itu sendiri. Bagian kedua lainnya digunakan untuk membangkitkan saudara ketujuh. Dan bagian sisanya digunakan untuk membantu Loseng menciptakan benih jiwa. Setelah menunggu sekian lama, Qinglong akhirnya memberitahunya bahwa dia ingin membangunkan saudara ketujuh kali ini. Loseng perlahan menutup matanya, dan setelah duduk, dia memasuki kondisi meditasi, dan jiwanya terbenam dalam kedalaman pikirannya. Di atas tungku besar yang misterius, sepasang mata naga dari naga hijau memancarkan kekuatan naga yang ganas. Tetapi ketika menyadari bahwa jiwa Loseng mendekat, ada tatapan ramah di sepasang mata naga. Di mulut besar Qinglong ada manik hitam besar, dan Qinglong menggigit manik hitam itu dengan mulutnya. Namun Loseng tidak memperhatikan manik hitam ini sebelumnya, dan Loseng segera bertanya, "Apakah manik hitam ini terbuat dari roh jahat burung hantu?" "Iya." Kepala naga Qinglong mengangguk ringan. Jelas, setelah menyerap roh jahat dari burung hantu, tubuh Qinglong menjadi lebih kuat. "Saya harap ini dapat membangunkan saudara ketujuh." Setelah selesai berbicara, kemudian Qinglong meludah sedikit, dan manik hitam itu terbang menuju patung berbentuk naga di atas tungku misterius dan masuk ke dalam mulut salah satu naga. Ketika manik hitam bersentuhan dengan mulut naga, itu berubah menjadi zat hitam kecil. Sesuatu yang mirip dengan esensi jiwa. Tetapi rasanya zat hitam ini tidak semurni esensi jiwa yang dimurnikan oleh esensi mimpi buruk. Setelah semua materi hitam memasuki mulut naga, semuanya menjadi tenang kembali. Loseng mempertaruhkan jiwanya untuk membantu Qinglong memulihkan roh jahat burung hantu. Alasan besarnya adalah Qinglong membangunkan saudara ketujuh untuk mengajari Loseng teknik pemurnian tubuh. Pemurnian tubuh tidak terlalu populer di wilayah tengah. Semua sekte dan pejuang terutama berfokus pada latihan sistem esensi sejati, dan hanya sejumlah kecil orang yang berlatih pemurnian tubuh. Karena pada dasarnya tidak ada teknik pemurnian tubuh yang sangat bagus. Jika teknik pemurnian tubuh saudara ketujuh dapat diturunkan, itu mungkin akan menjadi peningkatan besar dalam kekuatan tempur Loseng. Sekarang Loseng dan Qinglong sama-sama memandangi patung relief naga itu dengan tenang, dengan tatapan penuh harap di mata mereka. 1 tarikan nafas, 3 tarikan nafas, waktu berlalu. 10 tarikan nafas, waktu tidak ada gerakan. Sehingga ekspresi penuh harap di wajah Loseng dan Qinglong perlahan memudar, dan secara bertahap digantikan oleh ekspresi kecewa. Tampaknya manik-manik hitam yang dimurnikan oleh roh jahat burung hantu tidak dapat membangkitkan naga sejati ini. Tepat ketika manusia dan naga itu kecewa, patung berbentuk naga itu tiba-tiba bergetar. Kemudian mata naga biru tiba-tiba berbinar. "Saudara ketujuh!" Loseng melihat gumpalan merah mulai mewarnai seperti kain. Mewarnai naga asli ini adalah naga merah. Ketika warna permukaan naga merah telah pulih sepenuhnya, kepala naga merah itu sedikit terangkat. Sepasang mata naga besar menunjukkan ekspresi bingung,
dan suara tua dan berat keluar. "Sekarang saya di mana ini?" tanya Cilong. "Saudara Tujuh, ini saya," kata King Long, melingkar di bawah tungku misterius. "Apakah Anda yang membangunkan saya?" Ekspresi bingung di mata Cilong menjadi semakin berkurang dan ingatan yang telah dibekukan selama bertahun-tahun pulih dengan cepat. "Ya, kemampuan saya terbatas sekarang, jadi saya hanya bisa membangunkan Anda dulu," kata King Long, dan serangkaian bahasa naga yang rumit tiba-tiba muncul dari mulut naga itu. Lo Seng tidak dapat memahami bahasa unik klan naga asli. Terlebih lagi, bahkan jika dia dapat memahaminya, dia tidak dapat mengucapkan suku kata yang rumit dari mulutnya. Diperkirakan King Long harus berkomunikasi dengan Cilong tentang apa yang terjadi selama periode ini. Pada saat ini, mata Cilong tidak bisa tidak melihat ke arah Lo Seng. Setelah King Long dan Cilong berkomunikasi sebentar, Cilong tiba-tiba tertawa 2 kali. "Anak manusia, apa Anda benar-benar menyempurnakan diri Anda menjadi senjata spiritual? Menarik." Lo Seng mengangguk, tetapi dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan Cilong. "Di antara ratusan ribu dunia, di antara triliunan makhluk, saya khawatir saya tidak dapat menemukan orang lain dengan fisik seperti Anda. Ketika tubuh Anda marah, Hong Meng Tiangang yang dihasilkan hanya digunakan untuk membersihkan esensi di dantian. Oke, saya akan membantu Anda menggunakan Hong Meng Tiangang untuk menempa tubuh Anda." Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.